Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngebasi Ngobrol Seru Bareng Edukasi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Asaf, mahasiswi program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, selaku presenter podcast Ngebasi Pes Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun. Pada episode perdana kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sedikit berat, yaitu topik korupsi. Namun bukan mengenai kasus-kasus korupsi yang sedang berkembang di Indonesia, tapi tentang pendidikan anti korupsi di Indonesia sendiri. Sebelumnya, untuk membahas topik yang sedikit berat ini, pastinya saya tidak sendirian. Sudah bersama saya narasumber saya kali ini, Bapak Sofyan Wimbo Agung Pratnyawan. Oke. Bapak Sofyan Wimbo Agung Pratnyawan selaku dosen Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun dan juga selaku advokat di Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh disapa teman-teman podcast Ngebosi semuanya. Selamat pagi teman-teman pemirsa yang mengikuti acara podcastnya teman-teman Persma Unipma ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita akan masuk langsung ke dalam topiknya. Mengingat di Indonesia itu kan lumayan banyak kasus-kasus tentang korupsi. Terlebih ada kasus yang paling hangat akhir-akhir ini, yaitu tentang kasus korupsi Menteri Sosial yang mana menggelapkan atau mengkorupsi uang bansos. Yeah. Nah, selain itu, Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia menurut hasil survei lembaga Transparency International, yang mana survei ini digelar sejak bulan Juni hingga September tahun 2020. Survei ini dilakukan terhadap 20.000 responden di 17 negara Asia. Pastinya hal ini Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup kan ada alasannya. Kemarin ada isu tentang perombakan peraturan dan lain sebagainya. Setelah juga ada lemahnya hukum yang kita nilai juga cukup lemah ya Bapak ya, untuk permasalahan korupsi sendiri. Ditambah banyak sekali oknum-oknum baik pejabat ataupun baik pejabat negara, swasta dan lain sebagainya dari berbagai elemen juga melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan seperti itu. Muara dari persoalan seperti ini kan pasti lemahnya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan dalam diri seseorang, Bapak. Pertanyaannya Bapak, apakah penting pendidikan anti korupsi ini diterapkan di Indonesia sendiri, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi memang begini ya, korupsi itu suatu kejahatan extraordinary crime. Jadi dia memang suatu kejahatan luar biasa yang efeknya itu tidak hanya akan mengenai satu orang, dua orang atau sekelompok orang, tetapi efeknya meluas pada suatu komunitas masyarakat yang bertaraf negara. Jadi memang penanganannya pun karena merupakan extraordinary crime, maka penanganannya juga harus extraordinary, artinya luar biasa dengan cara-cara kita membentuk namanya lembaga anti rasuah yaitu KPK. Karena KPK itu kan lahirnya dari semangat memberantas korupsi yang tidak bisa dilakukan dengan baik oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada. Walaupun perkembangannya sekarang ini menjadi ada upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut yaitu KPK. Dan memang apakah penting? Ya sangat penting sebenarnya untuk diterapkan pendidikan anti korupsi pada segala jenjang pendidikan. Cuman memang nanti ya perlu juga bagaimana, apakah harus namanya dibuat pendidikan anti korupsi ataukah mungkin dibuat nama lain, karena sebenarnya muara dari korupsi itu kan ya bukan hanya sekedar orang mencuri atau orang melakukan tindak pidana. Muaranya sebenarnya kualitas moral dan nilai-nilai etika yang tidak ada di dalam orang yang melakukan tindakan tersebut. Nah,
ditambah perilaku anti korupsi itu kan sebenarnya lebih kayak mendatangkan sikap kejujuran, Iya, yang bertanggung jawab dan iya, sejahtera juga ya Bapak. iya, penting itu diterapkan. Nah Bapak, kapan sih sebaiknya pendidikan anti korupsi ini diterapkan? Kalau memang pendidikan anti korupsi ini dianggap penting, gitu, apakah sejak dini dari umur TK mungkin atau umur SD atau mungkin bahkan kita yang sudah mahasiswa ini perlu kembali ditekankan gitu Bapak biar Iya, tidak korupsi waktu ya teman-teman gitu ya. iya. Jadi perlu saya perlu saya terangkan bahwa korupsi itu yang dimaksud tindak pidana korupsi itu adalah yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara ataupun eh, penyalahgunaan wewenang dari pejabat negara pemerintahan atau yang berhubungan dengan pemerintahan, entah itu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan komunitasnya, itu yang disebut korupsi. Jadi kalau korupsi waktu itu ya itu bukan korupsi, itu hanya etika moral yang kurang saja kalau dalam hal seperti itu. Jadi penerapan pendidikan anti korupsi itu penting sejak dini juga penting. Cuman saya memikirnya berpendapat bahwa kalau diterapkan pada anak usia dini itu saya pikir terlalu berat. Jadi nanti bisa diubah dengan metode. Kalau di anak-anak usia dini pendidikan dasar SMP SMA itu mungkin namanya bukan pendidikan anti korupsi, mungkin kita harus kembali kepada sistem pendidikan di mana dulu ada namanya dalam orde lama itu ada namanya pendidikan budi pekerti seperti itu ya. Karena memang muaranya korupsi itu sekali lagi adalah etika dan moral yang tidak dimiliki oleh orang yang melakukan korupsi itu. Karena kembali lagi kan budaya malu kan ya. Korupsi itu kan budaya malu yang tidak dimiliki sehingga dia berani melakukan hal seperti itu karena merasa tidak diawasi, merasa tidak diketahui orang sehingga dia dengan tidak merasa malu melakukan itu. Sehingga nanti mungkin untuk pendidikan dasar sampai SMA itu hanya mungkin berkutat pada masalah adanya pendidikan moral, etika itu saja. Kalau dulu kan ada pendidikan moral Pancasila ya, sekarang sudah tidak ada, hanya PKN saja ya Iya, sekarang hanya ya. PKN saja. Mungkin itu perlu dimunculkan lagi enggak, untuk untuk mengajari nilai-nilai etika moral karena di Jepang itu kan begitu. Di Jepang itu anak-anak SD sejak SD itu sudah diajari bagaimana beretika kepada yang lebih senior, beretika kepada gurunya, bahkan beretika moral kepada lembaga pendidikannya. Jadi ketika anak-anak SD TK itu tidak pernah diajarkan tentang budaya-budaya konsumtif, budaya-budaya pamer, budaya-budaya hedonisme itu tidak pernah diajarkan. Walaupun dia anaknya orang kaya sekalipun, peraturan anak SD itu tidak boleh naik sepeda ke sekolah, apalagi sepeda bermotor ya, jalan kaki. Mereka diajarkan untuk melatih jiwa yang sehat, melatih interaksi dengan sesama, sehingga jika mereka bertemu teman senior di jalan bisa saling menghormati dan seterusnya. Nah di Indonesia kan masalahnya etika seperti tidak pernah ada. Sejak reformasi itu sepertinya kita besar-besaran melakukan budaya konsumtif, hedonisme, di mana mereka yang kaya ingin selalu menampakkan kekayaannya, anaknya diberikan fasilitas yang komplit. Bahkan di Jepang itu teman-teman bisa lihat sendiri kalau nanti bisa S2 di sana, praktek teman-teman bisa uh, studi sosial di sana. Apakah ada anak SD pegang HP? Pasti nggak akan ada. SMP, SMA nggak akan pernah ada. Karena memang sudah bukan peraturan lagi, mereka sudah membudaya di dalam jiwa mereka. Selfie dengan mobil baru itu nggak pernah ada. Itu ya ada, tetapi di Jepang akan dianggap orang yang melakukan selfie di depan mobilnya yang baru itu akan dianggap tidak bermoral. Kualitas moralnya paling rendah. Kalau di kita kan enggak. Setiap kali kita punya apa kita ingin selalu kita upload. Nah, budaya-budaya semacam ini yang perlu dikembangkan di anak-anak usia dini sampai anak SMA sehingga ketika dia menjadi pejabat, dia berdedikasi. Dia memiliki jiwa yang untuk melayani, bukan jiwa-jiwanya itu untuk menumpuk kekayaan agar nanti bisa hura-hura dengan teman-temannya ya, itu. Berarti memiliki jiwa-jiwa yang ingin berbagi, Iya, bukan jiwa-jiwa yang iya, inginnya menang sendiri. iya, berdedikasi. Tadi kan menyangkut pendidikan anti korupsi lebih bermuara kepada etika dan moral. Apakah hal itu harus diterapkan di lembaga seperti SD SMP lembaga formal atau bisa diterapkan di luar? Jadi untuk pendidikan anti korupsi itu memang yang pertama saya pikir wajib di
lembaga-lembaga. Cuman ya itu tadi namanya harus, kalau di perkuliahan itu saya pikir wajib ya, wajib. Jadi namanya memang harus pendidikan anti korupsi, sama seperti setara dengan PKN, dengan Pancasila itu. Saya pikir ya dalam pendapat saya ini, kalau bisa memang harus ada mata kuliah khusus di anak-anak perkuliahan, karena kan anak-anak perkuliahan ini sudah nalarnya sudah nyampe lah ya, kalau mikir tentang korupsi itu kan sudah nyampe. Jadi kalau bisa ya ada pendidikan anti korupsi, mata kuliah khusus pendidikan anti korupsi yang itu tidak di awal semester, malahan kalau menurut saya harusnya di akhir semester ketika dia mau skripsi, syaratnya untuk dia bisa ujian dia harus lulus mata kuliah itu, agar nanti kan ketika dia masih hangat-hangatnya mendapat pendidikan anti korupsi, ketika dia menjadi pejabat, menjadi PNS, menjadi apa, aparatur sipil negara, itu dia bisa mempraktekkan ilmu yang baru hangat-hangatnya dia dapat. Ya itu. Kemudian apa, untuk usia dini ya itu tadi, untuk usia dini, untuk usia SD, SMP, SMA itu ya cukup dengan pelajaran, mata pelajaran baru yang mungkin mencakup tentang pendidikan moral, etika, itu saja. Oke. Berarti itu bisa disisipkan dalam lembaga-lembaga formal seperti SD, SMP, Iya. bahkan perkuliahan juga harusnya Iya. sudah mulai ada penambahan kurikulum tersebut. Harusnya ya. Cuma mengingat pendidikan di Indonesia ini kan kurikulumnya setiap tahunnya berbeda, sistemnya berbeda, peraturannya selalu bertambah, berganti, berkurang, dan lain sebagainya nih Bapak. Apakah nanti jika hal tersebut, pendidikan anti korupsi tersebut disisipkan, atau pendidikan moral disisipkan dalam kurikulum, apakah akan berjalan efektif dan efisien, mengingat nih generasi muda kita kadang aja dikasih tahu orang tua aja kadang sedikit bebal. Saya juga seperti itu kadang ya Bapak ya. Jadi apakah hal ini masih bisa dapatkan perhatian dan dapat nantinya anjingnya diimplementasikan oleh mereka, atau mental gitu Bapak, menurut Bapak sendiri? Ya. Jadi untuk pendidikan seperti itu ya, saya pikir gimana ya, eh, ya kembali ke pemerintahannya, itikat baik dari pemerintah. Artinya begini, kalau dulu itu kan, kalau zaman saya SD, SMP itu memang kurikulum itu ya jadi dari saya kecil sampai besar itu tidak pernah berubah. Memang sekarang itu begini ya, yang namanya menteri-menteri itu kadang karena dia backgroundnya dari partai-partai politik yang kadang sering direshuffle, sering gonta-ganti. Artinya kan satu menteri kadang tidak suka dengan menteri yang dulu, sehingga dia merasa ada dendam politik, kemudian dia mengubah eh, peraturannya, karena dia merasa, oh ini bawaan orang lama ini, saya nggak suka, saya pakai dengan yang pemikiran saya yang baru. Nah ke depan mungkin harus begini, harus ada semacam eh, garis-garis besar, apa ya, seperti kalau dulu ada haluan negara ya, garis besar haluan negara itu yang harus begini, kurikulum harus begini, misalnya untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan harus ada garis besar itu, jadi menteri apapun harus mengikuti dari aturan itu. Jadi nanti menteri yang ganti berapapun tidak akan berani untuk ngutak-ngutik aturan yang sudah disepakati. Karena memang ya kita sulit juga untuk misalnya menteri yang ini misalnya dari ormas keislaman, mungkin ya dia mungkin akan memasukkan nilai-nilai moral yang banyak. Tapi kemudian kalau menterinya ganti dengan dari menteri yang partainya nasionalis, mungkin dia menganggap, oh ini tidak perlu, ini dihapus, diganti. Ya itu memang kembali ke itikat baik pemerintah sendiri kepada presiden terutama ya. Tapi ya memang untuk menanggulangi itu bisa dengan cara yaitu tadi, mungkin membuat suatu haluan, suatu garis besar haluan. Kalau dulu ada garis besar haluan negara, GBHN itu ya, agar jalannya apa, pemerintahan itu jelas. Jadi target kita 5 tahun ke depan tuh ini tidak boleh berubah-ubah lagi seperti ini. Jadi nanti menteri siapapun yang ganti tidak akan mengubah-ubah lagi apa aturan yang sudah disepakati. Oke. Berarti itu kan tadi lebih tepatnya pendidikan anti korupsi yang bisa diterapkan dalam lembaga formal, Bapak. Ya. Lalu apakah seperti keluarga, lingkungan itu juga dapat berperan penting dalam penekanan pendidikan anti korupsi, yang lebih tepatnya pendidikan untuk lebih bermoral ya Bapak ya? Ya, justru itu sangat utama. Jadi lingkungan, teman, sepergaulan, masyarakat itu sangat penting untuk menjaga kontrol sosial, karena
kita itu kan yang bermasalah sebenarnya terlalu permisif. Masyarakat kita itu sekarang ini saya lihat terlalu permisif. Ketika masyarakat semakin maju, dia semakin permisif, semakin konsumtif, sehingga dia itu permisif dalam arti mereka tuh tidak pernah berani menegur orang lain yang berbuat kesalahan ataupun berani memperingatkan, karena mungkin masalah alasan itu urusan pribadi masing-masing, urusannya dewi-dewi kan begitu kalau orang-orang Jawa kan. Padahal semakin kita permisif, semakin masyarakat itu tidak akan mendapat kontrol sosial sehingga semakin akan liar. Maka anak-anak pun juga demikian. Di sebuah lingkungan maka kita perlu anak-anak itu agar sejak dini itu diterapkan bagaimana berlaku beretika, ya tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan bertingkah laku, tidak gampang berteriak-teriak dan seterusnya. Nah kebanyakan kita itu kalau itu misalnya yang nakal itu anaknya orang lain, kita nggak pernah berani untuk mengingatkan, atau mungkin kalau ada suatu tetangga yang melakukan suatu tindakan pidana atau mungkin tindakan pelanggaran hukum, kita pun tidak mau mengurusi itu. Padahal misalnya dalam hal undang-undang perlindungan anak ya, misalnya kan sekarang kan wajib kan setiap orang itu jika misalnya anaknya tetangga misalnya dikasari, disakiti walaupun itu oleh orang tuanya sendiri, tetangganya itu tidak boleh diam, itu harus melaporkan ke pihak-pihak terkait, ya, termasuk penegak hukum dan seterusnya agar ditangani. Nah sementara ini kita itu budaya kita semakin permisif, itu yang menjadi masalah. Kita semakin permisif, semakin masa bodoh, semakin kita itu individualis, egois, itu yang menjadi masalah. Nah budaya-budaya itu harus dikikis, tentu saja dengan cara ya kembali ke tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan tersebut, karena masyarakat Indonesia itu punya kultur, dia itu lebih mematuhi tokoh-tokoh masyarakatnya daripada misalnya himbauan pemerintah yang cuma lewat iklan-iklan itu mereka anggap angin laut. Tapi kalau misalnya itu tokoh agama atau masyarakat yang melakukan edukasi, misalnya melakukan himbauan, itu mereka lebih akan patuh. Berarti sangat berperan penting ya, dimanapun baik secara formal maupun informal, dari keluarga, sekolah. Itu yang paling utama. Iya, dari keluarga, sekolah, lingkungan itu juga berperan penting terhadap penerapan pendidikan anti korupsi tersebut. Lalu Bapak tadi kan untuk di bidang pendidikan sendiri, Pak Sofyan juga sebagai dosen melihat dosen-dosen lain. Peran apa saja sih Pak yang bisa para dosen lakukan untuk mengajar mahasiswanya agar sedikit lah, walaupun belum ada nih pendidikan anti korupsi masuk ke kurikulum kita, tapi sudah sedikit menyinggung perihal pendidikan anti korupsi tersebut. Ya, baik. Jadi memang begini, kalau untuk dosen itu memang harus memberi contoh yang terlebih dahulu. Artinya jangan sampai dosen itu etikanya jelek, etikanya buruk. Yang jelas moral para dosen itu harus diperbaiki dulu. Ketika kita melihat misalnya mahasiswa misalnya katakanlah dianggap nakal, dianggap badung, dianggap tidak mematuhi aturan dan seterusnya, tentu para dosen itu harus melihat pada dirinya sendiri apakah dirinya sendiri itu sudah memiliki kualitas moral yang bagus. Karena terkadang dosen-dosen kita yang sekarang itu pun juga saya lihat ya mulai arahnya itu ya kalau sudah dapat gaji yang besar, dapat sertifikasi, dapat istilahnya dapat penghasilan yang besar, itu kelihatannya sudah mulai ikut-ikutan dengan irama-irama di luar. Artinya seperti pikiran orang awam, jadi ya pengen beli rumah bagus, pengen pamer bawa iPhone ke kampus, mungkin ke kampus bawa mobil. Nah itu budaya-budaya seperti itu ya itu memang boleh sebenarnya, cuman ya kalau saya berpikir agar mahasiswa itu bisa pikirannya tidak hanya materialistis, tidak hanya tentang segalanya tentang uang. Jadi jangan sampai mahasiswa itu jangan berpikir wah enak ya kalau kita bekerja kantoran tuh bisa cepat dapat duit dan seterusnya. Nah pikiran-pikiran seperti itu yang seharusnya direduksi, diganti dengan pemikiran bahwa seorang dosen itu walaupun dia sudah tinggi pangkatnya pun dia masih ke kampus pakai motor atau mungkin jalan kaki, bahkan dia masih pakai setelan yang sederhana, bahkan mungkin dia HP-nya pun masih HP yang biasa dan seterusnya. Itu penting sebenarnya, walaupun itu hal-hal seperti itu mungkin dianggap kolot dan seterusnya, tapi sebenarnya di Jepang pun Anda bisa lihat sendiri, Perdana Menteri Jepang
mobil dinasnya itu keluaran tahun 2000 sekian, atau mungkin ada yang bahkan menteri itu mobilnya keluaran tahun 98 atau 95 itu ada. Bagi mereka itu mobil baru itu bukan standar untuk menaikkan derajat seseorang. Bagi mereka justru dengan mereka memakai apa ya, barang-barang yang mungkin masih layak pakai walaupun itu sudah dianggap orang mungkin sudah sangat jelek, bagi mereka itu untuk mengajarkan pada masyarakat Jepang bahwa lo ini loh, saya pemimpin saja masih pakai yang seperti ini, sehingga masyarakat Jepang tuh nggak akan pernah ada kecemburuan, sehingga mereka tidak akan sehingga mereka gampang diatur oleh pemerintah karena pemerintahnya itu sudah menunjukkan bahwa dirinya memang berdedikasi untuk negara, tidak berdedikasi untuk kepentingan pribadi, sehingga untuk mengatur masyarakat lebih gampang karena mereka terpesona dengan pemimpin mereka yang begitu. Kalau kita kan sepertinya ya, apalagi pada dosen, pada anggota DPR, pada menteri itu setiap ganti pemerintahan kan mobil baru, fasilitas semua baru, jas baru, bahkan sepatu pun dibelikan negara. Itu yang harusnya pemerintah itu harus berkaca diri dulu. Artinya kampus ini memang sebuah sebuah mungkin semacam tempat sakral di mana kita melakukan sebuah kontemplasi, perenungan di samping kita menyerap ilmu. Jadi memang kita sebenarnya memang harus jadi contoh, jangan sampai kita mengikuti arus di luar. Ya, jadi dosen-dosen itu yang memang pertama, kalau memang kita nggak bisa menyadarkan pemerintah, ya dari dosen-dosen itu menyadarkan dirinya sendiri tentang pentingnya etika, pentingnya moral, pentingnya standar hidup yang harga dirinya tinggi itu bukan dari harta benda, dari materialistis, tapi dari sikap hidup yang sederhana, sikap hidup yang eh, tata krama bagus dan seterusnya itu. Oke. Itu juga harusnya bisa diterapkan oleh mahasiswa untuk Ya, kembali merefleksi diri, tidak perlu kita foya-foya teman-teman. betul. Uh, Bergayalah sesuai isi dompet kalian, itu yang penting. Yang jelas nggak usah terlalu berfoya-foya, tidak perlu kita mengeluarkan untuk memperlihatkan siapa sih diri kita biar dipandang masyarakat seperti itu. Itu seperti mengejar validasi ya Bapak ya, lebih tepatnya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan hal-hal materialistis, hedonisme dan lain sebagainya, dan itu dapat mengikis kesadaran kita tentang pendidikan anti korupsi tersebut. Tentang moral-moral dan etika yang harusnya kita terapkan setiap harinya. Bapak, dengan adanya penerapan pendidikan anti korupsi yang sudah kita bahas, baik di secara formal, secara informal, di lingkungan sekolahan ataupun di lingkungan keluarga, apakah efek dari jangka panjang yang diharapkan dari lulusan atau generasi muda kita yang sudah berhasil mendapatkan pendidikan anti korupsi di kemudian hari itu, Pak? Jadi efek panjangnya yang diharapkan itu apa sih Pak setelah mendapatkan? Ya, efek efek manfaatnya gitu ya, manfaat jangka panjangnya. Manfaat jangka panjang dari lulusan-lulusan yang telah mendapat pendidikan anti korupsi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan itu tadi, ya tentu saja adalah eh, bangsa yang lebih bermoral, bangsa yang lebih beretika. Ketika bangsa itu lebih bermoral, maka tentu saja bangsa itu akan lebih maju. Kita bisa lihat bagaimana negara Korea Selatan ya, yang tahun 1976 itu digempur perang saudara ya, itu pun dengan cepat dia bangkit menjadi negara yang maju karena di sana itu ada budaya yang begitu menghormati senior, menyayangi junior. Jadi hal etika moral itu yang mereka junjung. Di Jepang pun begitu, ketika negara itu setiap saat diterpa gempa dan seterusnya dengan ekonomi porak-poranda, mereka dengan cepat bangkit karena apa, budaya-budaya moral etika itu benar-benar dijaga, sehingga yang kita harapkan dari lulusan anti korupsi itu juga menerapkan hal yang sama, sehingga negara ini lebih maju, kita tidak tergantung pada produksi dari luar negeri, sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan pembelian-pembelian yang di luar kemampuan kita, sehingga kita mencurangi keuangan negara kalau jadi pejabat. Itu kan muaranya begitu. Kalau moral kita bagus, kita pun dalam keadaan sendiri pun kita akan merasa malu kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang menciderai masyarakat. Apalagi seperti yang ini mungkin korupsi yang terakhir, korupsi bansos ini kan yang paling paling memalukan lah kalau dipandang orang di luar ya. Ketika Anda semua yang mungkin orang tuanya bersusah payah membiayai Anda sekolah dengan banting tulang di tengah pandemi yang semua lini rugi ya, bahkan mungkin berdagang apapun juga ikut rugi semuanya, ini
bantuan yang untuk Anda semua ini malah dikorupsi. Bahkan per paket itu kan 10.000. 10.000 itu kalau apa ya, paketnya ratusan juta untuk ratusan juta orang, itu kerugian negara kan ditraktir sampai triliunan rupiah gitu sebenarnya. Itu ya, hal seperti itu jangan sampai nanti terjadi lagi ketika teman-teman sudah mendapat anti korupsi, mempunyai moral yang baik, teman-teman terjun ke pemerintahan, menjadi ASN, nanti bisa melayani negara dengan lebih baik, otomatis negara akan lebih maju. Kita punya produksi sendiri, ya mungkin punya mobil sendiri, tidak perlu kita impor ke Jepang lagi. Kan moralnya sebenarnya sangat luas itu ketika moral masyarakat itu sudah baik, meningkat. Jadi untuk pendidikan anti korupsi sendiri banyak hal yang perlu diperhatikan, Iya. banyak hal yang perlu kita refleksi bareng-bareng, baik dari sisi masyarakatnya, dari sisi pendidikannya, dari sisi negaranya juga, seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang pendidikan anti korupsi dan apa saja yang perlu kita terapkan baik dari diri kita dan lingkungan, seperti itu. Lalu tadi kan sudah saya singgung mengenai adanya kelemahan hukum, dan Bapak juga tadi sudah menyinggung sedikit mengenai adanya kelemahan lembaga KPK di Indonesia sendiri. Apakah hal ini juga akan nantinya, kalau setiap tahun lembaga ini atau peraturan ini semakin melemah, apakah hal ini juga akan mengganggu jalannya pendidikan anti korupsi jika memang diterapkan di Indonesia, Bapak? Ya begini ya, jadi memang dalam hal penerapan anti korupsi itu sebenarnya tidak hanya KPK yang bisa melakukan suatu penegakan hukum dalam hal anti korupsi, termasuk kepolisian itu sebenarnya bisa, kepolisian, kejaksaan. Cuman memang kita tahu kadang polisi itu banyak beberapa oknum yang ketika korupsi itu masuk ke kepolisian malah endingnya tidak jelas kemana. Begitu juga dengan kejaksaan, sehingga masyarakat kan bertumpu pada bertaruh kepercayaan kepada KPK. Nah, KPK pun sekarang ada namanya dewan pengawas dan tidak bisa seleluasa dulu lagi. Tapi ya begini, sebenarnya walaupun peraturannya segarang apapun, sehebat apapun, kita sebenarnya kembali kepada para penegak hukum itu sendiri, pada orangnya. Saya meminjam pendapatnya PM Taverner, itu seorang ahli sosiologi hukum. Beliau itu mengatakan bahwa peraturan sebaik apapun itu ya, intinya seperti ini, peraturan sebaik apapun itu tidak ada efeknya. Yang penting adalah apa? Para pelaksana aturan itu. Bagi beliau begitu. Jadi kalau yang melaksanakan itu sudah bermoral, sudah bagus, peraturan jelek pun jadi bagus. Ya. Sebaliknya, peraturan itu bagus sekalipun kalau yang melaksanakan itu tidak becus, tidak mampu, tidak mau menerjemahkan, tetap nanti muaranya tetap akan semakin meningkat korupsi itu. Padahal di undang-undang korupsi itu ya teman-teman bisa cek di pasal 2 ayat 2 itu kan sudah jelas. Korupsi di masa tertentu itu kan bisa dihukum dengan hukuman mati. Karena memang salah satu tujuan hukum itu kan untuk memberikan efek jerah kan, agar orang tidak mengulangi lagi, agar merasa bahwa oh hukum itu ternyata tegas begini. Nah, yang satunya lagi adalah ketegasan. Jadi kalau memang aturannya begitu ya silakan terapkan begitu. Ketika hukum itu tegas, ketika aturan dilaksanakan dengan baik, saya yakin angka korupsi itu akan menurun. Ini yang kontradiksi seperti ini yang membuat masyarakat jadi ya hukum otomatis dipandang lemah. Padahal hukum kita sudah kuat sebenarnya. Teman-teman bisa cek di undang-undang anti korupsi itu sudah cukup kuat. Ada hukuman mati tidak dihapus. Itu bisa diterapkan sebenarnya. Tapi hakim-hakim kita juga sepertinya sampai sekarang belum berani menerapkan itu. Kita tunggu saja ini apakah yang terakhir ini hakim bisa berani menerapkan hukuman itu di pasal 2 ayat 2 itu tentang hukuman mati bagi korupsi di masa-masa tertentu itu. Ya, karena memang kasus korupsi yang terakhir yang sangat menyita perhatian masyarakat ini cukup menggegerkan ya Pak ya. Kalau teriak HAM ya kita masyarakat juga bisa teriak HAM. Iya, hak kita juga diambil seperti itu. Jadi banyak kontradiksi yang terjadi, terus pandangan juga
pandangan masyarakat saya nilai ke hukum juga semakin hari semakin berkurang, semakin kayak apa Iya ya. sih hukum selalu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sedikit agak um, miris sih kalau saya melihat ini Iya, ya Bapak karena ya. memang pemerintah sendiri kan mempertontonkan apa ya, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipertontonkan. Ya hal-hal yang seperti itu, seperti kontradiksi pernyataan, kontradiksi apa penegakan hukum yang seperti jenengan bilang tadi bahwa ada tumpul ke atas, tajam ke bawah itu ya ya kita tidak bisa menutup mata memang masih terjadi sekarang ini oleh oknum-oknum tertentu, penegak hukum tertentu. Kembali lagi ke SDM, sebagus apapun peraturan kalau SDM-nya buruk Iya, peraturan akan betul. ikut buruk juga ya Bapak Betul. ya. Jadi banyak sekali hal yang perlu direfleksi, yang perlu diintrospeksi dan perlu diperbaiki oleh kita sendiri selaku masyarakat dan peran penting juga dari pemerintah selaku yang punya negara ini dan kepala dari negara ini juga. Itu baik Bapak Sofian, kita udah cukup ya untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi, tentang korupsi sendiri, tentang banyaknya hal yang perlu kita evaluasi bareng-bareng, banyaknya hal yang perlu kita kawal bareng-bareng nantinya agar uh, kita berharapnya janganlah peringkat 3 itu memang bagus, tapi untuk sebagai negara terkorup di Asia itu kok ya sedikit menjengkelkan dan menjadi aib gitu ya. Jadi kita harapkan peran generasi muda juga harusnya dapat banyak mengambil alih untuk uh, perlahan untuk memperbaiki moral dan etika yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing seperti itu. Baik, banyaknya sudah kita bahas baik secara formal, secara informal, baik dalam kurikulum. Tadi Bapak Sofyan juga sudah memberikan mungkin sedikit masukan kepada pemerintah, bisa lah nanti kurikulum pendidikan anti korupsi ini disisipkan dalam perkuliahan atau mungkin dalam pendidikan seperti SD SMP yang mana dimasukkan kembali tentang mata pelajaran pendidikan budi pekerti ya Bapak ya. Baik, itu saja dari kita hari ini. Terakhir Bapak Sofyan, apakah ada pesan yang ingin disampaikan mengenai pendidikan anti korupsi kepada pendengar podcast Ngegosi ini Bapak? Jadi pesan penting untuk pendengar. Ini pendengarnya rata-rata mungkin nanti mahasiswa Bapak. Jadi kalau mau menyinggung mahasiswa nggak apa-apa Bapak. Biar kita sedikit sadar gitu ya teman-teman semua. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang pesan saya cuman sederhana saja ya. Kita hidup ini kan kita harus punya dedikasi untuk negara. Yang jelas kita harus mereduksi sikap-sikap yang bermuara pada materialisme. Materialistis itu kalau bisa direduksi. Bukan dihindari. Kalau dihindari itu kan ya sulit ya, karena memang teman-teman itu sudah di dalam alam yang seperti ini, dimana kita isinya orang-orang yang ingin segera hidup enak, punya kekayaan, tapi yakinlah tujuan hidup kita bukan itu sebenarnya. Kita sebenarnya lebih akan nyaman jika kita hidup sederhana, kita tidak diiri oleh tetangga, tidak diiri oleh teman, kita justru akan dihormati oleh mereka karena sikap perilaku kita yang mungkin lebih humble, sederhana, lebih bisa apa kepada semua orang bisa hormat. Itu lebih bagus daripada kita nanti menunjukkan sikap-sikap yang apa ya, kemana-mana membawa barang-barang mewah yang mungkin tidak dimiliki oleh teman kita, tidak dimiliki tetangga kita, atau membangun rumah yang mungkin di tengah pemukiman yang biasa-biasa kita membangun rumah yang mencolok gitu ya. Itu kan nanti juga muaranya renggangnya kesetiakawanan sosial. Jadi ketika kesetiakawanan itu renggang, ketika kita mendapat butuh bantuan, kita pun pasti mereka juga akan cuek pada kita karena mereka merasa kesal karena dulu-dulu sikap kita seperti ini. Teman-teman pasti bisa melihat sendiri di masyarakat bagaimana orang-orang yang mungkin hidupnya hanya tentang materialistis, tentang uang, tentang menumpuk kekayaan, sementara sama tetangga tidak mau berbagi, tidak mau apa
hidup sederhana, tidak mau merangkul satu sama lain, itu pasti nanti ketika Anda butuh bantuan pada mereka pun mereka akan malas. Mereka mungkin akan menyanggupi ya, iya, iya, tapi di hari hanya mereka nggak akan datang atau nggak akan peduli. Itu hukuman sosialnya kan begitu. Maka teman-teman, menjadi apapun teman-teman, tetaplah rendah hati, tetaplah sederhana, tetaplah apa ya, jangan sampai orang itu, teman Anda nanti bilang saya kira beda gitu ya. Beda dalam arti Anda lebih baik nggak apa-apa, Anda lebih sopan, Anda lebih baik dengan teman yang dari dulu kasar mungkin bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih sopan. Itu enggak apa-apa, tapi kalau berubahnya menjadi lebih sombong, menjadi lebih apa ya, sok pamer, sok mewah, nggak mau bergaul dengan yang mungkin tidak dianggap selevel, itu hindari hal semacam itu. Jadi menghindari hal-hal yang negatif, pupuk hal-hal yang positif ya teman-teman. Intinya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya telah berbagi informasi yang cukup kena gitu ya. Jadi ini juga sedikit sindiran buat saya juga agar sedikit menekankan etika moral agar dapat mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sendiri, dan saya harap teman-teman pendengar podcast Ngebosi juga dapat menyerap ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Sofyan sendiri gitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bersama menyimak diskusi kita pada hari ini dengan topik pendidikan anti korupsi di Indonesia. Saya, presenter kalian di podcast Ngebosi kali ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon undur diri, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.